ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih masuk dalam membahas babul istighalil amil anil ma'mul. Kemarin telah kita bahas alhamdulillah beberapa paragraf yang berkaitan dengan istighal. Bahwasanya hakikat istighal itu adalah ada isim di depan gitu ya. Setelahnya ada fiil yang beramal kepada isim, kepada domir yang kembali kepada isim yang pertama, atau beramal kepada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim yang pertama. Kemudian isim yang pertama ini, ada beberapa keadaan, ada 4 kemarin dibahas 4 keadaan. Keadaan pertama yang sedang kita bahas yaitu adalah lebih rajih di nasab. Dan lebih rajih di nasab ada beberapa poin. Poin yang pertama kemarin telah kita sebutkan bahwasanya fiil yang disebutkan setelah isim tersebut adalah fiil tolab. Yaitu di sini adalah amr, nahi, dan doa. Kenapa lebih rajih nasab? Ya karena supaya tidak mengilzamkan, supaya tidak melazimkan memberikan khobar terhadap mubtada yang dia adalah isimnya. Zaidat idribhu, ketika kita rafa Zaidud idribhu, itu kurang tepat. Kenapa? Ya karena nanti kalau kita rafa melazimkan menghobari Zaid dengan jumlah fi'liyah yang dia jumlah fi'liyahnya berbentuk thalabiyah, insya'iyah. Dan ini enggak tepat karena yang namanya khobar itu sebagaimana definisi yang ada, suatu kata yang anil sofubi asidqi awil kadhib, yang dapat disifati dengan jujur atau dengan dusta. Sekarang perintah enggak dapat disifati dengan demikian. Oleh karenanya para ulama mengatakan lebih rajih untuk dinasab Zaidan idribhu, supaya tidak ada istilah pengkhobaran terhadap mubtada dengan jumlah fi'liyah thalabiyah. Adapun kalau dikata boleh atau enggak, ya maka di jawabannya apa? Boleh. Jawabannya adalah boleh, tapi menyelisihi yang lebih rajih. Kemarin sudah kita bahas ada 2 sebab lemahnya di rafa isim yang pertama kalau setelahnya fi'il berbentuk thalabiyah. Alhamdulillah ya, kita udah bahas itu kemarin. Zaidan idribhu, takdirnya idrib Zaidan idribhu. Ya, takdirnya sekali lagi ala hasabi siyak, tergantung bagaimana konteks kalimatnya. Kemudian kemarin ya telah kita sebutkan ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an yang dia itu membuat iskal, muskilah kepada kita semua di dalam memahami poin yang pertama ini. Katanya kan lebih afdal dan lebih rajih itu serta lebih fasih memansubkan isim yang kalau setelahnya yang datang adalah fi'il tolab, gitu kan? Tapi di dalam Al-Quran yang dia adalah bahasa yang paling fasih itu sendiri, merafa'nya bukan menasabnya. Itu bagaimana? Di dalam surat Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan maka potong kedua tangannya. Ini kan sarik dan sariqatu. Kenapa enggak wasariqa wasariqata? Ya kalau di dalam Al-Quran takbir yang lebih bagus bukan menggunakan kenapa. Itu seakan-akan kita bertanya. Ya bertanya tentang perbuatan Allah itu kurang baik. Ya Anda tadi salah menyebut ya karena buru-buru. Lebih tepatnya apa hikmahnya? Terus apa ini hikmahnya? Bagaimana ya jalan keluarnya? Demikian pula di dalam surat An-Nur. Azaniya wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Barakallahu fikum. Di sini menggunakan i'rab yang marfu. Ini bagaimana? Bukankah ini sama dengan ucapan dari kalam orang Arab yang mengatakan Zaidan wa Amron idrib akhahuma? Dinasab oleh mereka, enggak dirafa. Ini bagaimana? Maka jawabannya di sini kita akan jawab. Insyaallah paham ya? Qala wa qad ujiba an dzalik, dan dapat kita jawab iskal tersebut ya bi anna taqdira, bahwasanya takdir daripada ayat di dalam Al-Qur'an mimma yutla alaikum hukmus sarik wa sariqati faqta'u aydiyahuma. Di antara yang akan dibacakan kepada kalian tentang hukum pencurian seorang laki-laki dan perempuan yang mencuri, yaitu adalah faqta'u aydiyahuma. Nah,
Di antara hukum yang dibacakan itu faqta'u aydiyahuma. Fasariq wa sariqah, lihat di sini wajhul istidlalnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Fasariq wa sariqah, dia adalah mubtada dan ma'tuf alaih. Artinya sariq ini ya dia ma'tuf kepada sariq, sariqah adalah ma'tuf alaih. Nah, wal khobar daripada sariq dan sariqah mahdhuf. Berarti khobarnya itu bukan faqta'u aydiyahuma. Khobarnya bukan faqta'u aydiyahuma. Wa huwal jar wal majrur. Dan dia adalah jar majrur. Apa? Tadi. Ya. Khobarnya tadi. Mimma yutla alaikum hukmu sariq. Ya. Wa sariqah. Mimma yutla alaikum. Naam. Hukmu sariq wa sariqah. Adapun waqta'u yang menggunakan faqta'u itu adalah jumlah musta'nafah. Jumlah yang baru, yang beda, yang enggak ada ikatannya sedikit pun dengan kata sariq wa sariqah dari sisi i'rab. Ya, jumlah murokabah yang tersendiri. Bagaikan kita mengatakan Zaidun qa'imun, kemudian daraba amrun, Zaidun qa'imun, atau zahaba Zaidun ma amrin, daraba Zaidun amron. Ini kan daraba Zaidun amron, ini adalah jumlah musta'nafah yang tidak ada sama sekali pengaruhnya kepada i'rab kata yang sebelumnya. Oleh karenanya mereka tidak memansubkan. Kalau dimansubkan enggak nyambung. Karena faqta'u aydiyahuma itu adalah jumlah musta'nafah. Berarti bagaimana kalau jumlah musta'nafah? Baca lagi di sini. Fala yalzamil ikhbaru bil jumlati talabiyah anil mubtada. Berarti kalau kita takdirkan dia jumlah musta'nafah faqta'u aydiyahuma, tidak melazimkan mengkhabarkan dengan jumlah talabiyah dari mubtada yang sebelumnya. Tadi kan katanya apa? Enggak boleh atau kurang fasih mengkhabarkan suatu mubtada dengan jumlah talabiyah. Tapi di ayat ini bukan itu. Sama sekali tidak masuk pembahasan tentang jumlah musta'nafah. Jumlah talabiyah yang mengkhabarkan mubtada yaitu adalah sariq wa sariqah. Naam. Tapi khabar sariq dan sariqah itu adalah naam mahdhuf, yaitu adalah jar majrur. Kemudian alasan berikutnya, karena kita udah tahu faqta'u aydiyahuma adalah jumlah musta'nafah, walam yastaqim amalu fi'lin min jumlatin fi mubtada'in mukhbarin anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Itu ya. Paham? Dan tidak lurus amalan suatu fi'il, artinya enggak benar ada fi'il yang beramal ya min jumlatin pada suatu jumlah, yang mana fi'il ini beramal pada suatu jumlah, yang mana jumlah tersebut pada mubtada ya fi'ilnya, atau ana ulang, tidak lurus amalan suatu fi'il yang fi'il ini adalah jumlah, tidak lurus dia beramal kepada mubtada yang dikhabarkan. Mubtada tersebut bi ghairihi, dengan fi'il tersebut min jumlatin ukhra, dari jumlah yang lainnya. Artinya apa? Artinya ini mubtada itu udah ada khobarnya. Mubtada ini udah ada khobarnya, itu jumlah lain. Ya, mubtada ini udah ada khobarnya. Faqta'u aydiyahuma ini adalah fi'il yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan mubtada yang sebelumnya. Oleh karenanya tidak sah atau tidak lurus dan enggak benar si fi'il ini, jumlah fi'liyah ini, faqta'u ini, itu ujung-ujungnya kita nisbatkan kepada sariq wa sariqah, dalam keadaan sariq dan sariqah itu adalah udah ada khobarnya dan dia jumlah yang lain. Ya, ana ulang ya supaya enggak bingung. Walam yastaqim amalu fi'lin min jumlatin fi mubtada'in mukhbarin anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Maka tidak lurus dan tidak benar fi'il yang dia dari suatu jumlah atau jumlah fi'liyah itu beramal kepada satu mubtada, yang mana mubtada ini adalah suatu yang dikhabarkan dengan selain fi'il tersebut dari jumlah yang lainnya. Mislu, contohnya misalkan Zaidun faqirun fa'tihi wa Khalidun maksurun fala tuhinhu.
Ya. Lihat di sini, Zaid adalah orang yang fakir, maka berikanlah kepada dia. Kan nggak sah kita katakan fa'atihi adalah khobar buat Zaid. Nggak sah. Kenapa? Karena ini Zaid udah dikhobarkan. Zaid udah ada khobarnya. Udah mukhbar anhu bi ghairihi. Maksudnya bi ghairi fa'atihi. Makanya nggak sah. Sebagaimana ayat yang tadi di atas. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jangan kita katakan ini kenapa nggak dinasab gitu kan? Kenapa nggak dinasab? Ya, padahal lebih afdal dinasab. Kalau di rafa nanti melazimkan faqta'u aydiyahum sebagai khobar buat sarik dan sarikoh. Kita katakan nggak begitu lazimnya. Karena sarik dan sarikoh kalau kita katakan dia beramal kepada apa namanya faqta'u aydiyahum beramal kepada sarik dan sarikoh, na'am itu melazimkan bahwasanya na'am mubtada yang udah dikhabarkan dengan suatu perkara yang mengkhabarkan dia, na'am, itu dikhabarkan lagi dengan jumlah yang lainnya. Na'am, barakallahu fikum. Jadi nggak benar. Zaidun fakirun. Zaid itu udah ada khobarnya, tiba-tiba kita katakan, kenapa nggak dinasab? Nanti kan melazimkan fa'atihi jadi khobar buat Zaid. Nggak bisa. Nggak usah kayak gitu. Kenapa? Karena fakir udah khobarnya. Ini jumlah yang lain. Demikian pula Khalidun maksur. Fala tuhinhu wa hadza qaulu Sibawayh. Dan ini adalah semua pendapatnya Sibawayh. Wa qala al-Mubarid, adapun Mubarid berkata, al mausulatun bima'na alladhi. Al pada kata sarik dan sariko itu mausul. Maknanya alladhi. Berarti alladhi sarqa. Ya. Dan semisalnya, ya, ditakdirkan sendiri. Jiha wal fa'u ji'a biha litadulla ala sababiyah. Dan didatangkannya fa, ya, didatangkannya fa untuk menunjukkan atas makna sababiyah. Maksudnya apa? Ya, insariqa faqta'u. Kalau dia nyolong, maka bunuhlah. Ya, sebab nyolongnya dia. Jadi alladzi saraqa wallati saraqat faqta'u aydiyahuma. Ada orang laki-laki yang nyolong dan perempuan yang nyolong, maka sebab nyolongnya dia, potonglah kedua tangannya. Itu ucapan Mubarid. Kama fi qaulika. Hal ini na'am dikiaskan oleh beliau sebagaimana pada ucapan kamu. Misalkan kalau kamu orang Arab. Tapi sayangnya kita orang ya tanah grogot, bukan orang Arab. Alladzi ya'tina falahu dirham. Seperti ini. Orang yang datang kepadaku, maka sebab datangnya dia akan mendapatkan dirham. Wa fa'u sababiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Dan yang namanya sababiyah yang setelah fa tersebut tidak akan bisa beramal kepada yang sebelum fa. Maka enggak ada istilahnya na'am faqta'u atau falahu dirham dia beramal kepada alladzi, enggak ada. Ya. Dan demikian pula tadi yang di ayat wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini fa sababiyah. Setelah fa, kaidahnya tidak akan beramal kepada sebelum fa. Makanya, na'am, nggak ada kaitannya sedikit pun. Artinya apa? Ini bukan jumlah istighol. Kalau jumlah istighol, na'am, setelah fa, na'am, itu masih bisa beramal. Ya, misalkan kita katakan seluruh Quran. Wasariq wasariqatu faqta'u wasariqata faqta'u aydiyahuma, misalkan gitu. Tapi karena ini fa sababiyah, maka yang setelah fa tidak akan bisa beramal kepada yang sebelumnya. Wa qad taqaddam, dan sungguh telah berlalu kata Al-Mubarid. Anna syarta hadzal bab, bahwasanya syarat bab ini. Annal fi'la, bahwasanya fi'il law sulita, kalau seandainya dia disuruh untuk menguasai alal ism atau isim yang sebelumnya, la nasabahu, maka isim tersebut akan ternasabkan oleh fi'il tersebut. Nah, sekarang barakallahu fikum, kalau kita mau hilangkan isim yang setelahnya, ya, yang diamalkan atau ma'mul daripada fi'il tersebut, na'am, kalau dihilangkan berarti melazimkan yang sebelumnya apa? Nasab. Tapi nyatanya nggak bisa juga. Nyatanya juga apa? Nggak bisa. Kenapa? Karena fa sababiyah, fa ini sababiyah, kemudian tadi kaidahnya kalau umpamanya amilnya ma'mul daripada faqta'u ini dihapus ma'mulnya, itu tidak akan bisa beramal kepada yang sebelumnya. Misalkan kita katakan selain Quran, wasariq wasariqah faqta'u. Apa?
Coba kalau umpamanya kita takdirkan dihapus ma'mulnya, berarti wasariqata faqta'u. Orang yang bunuh, orang yang curi, laki-laki dan perempuan, maka potong dia. Apa potong? Kepalanya. Tangannya potong, kakinya potong. Kan jadi maknanya rusak. Berarti menunjukkan apa? Enggak sahnya kata yang setelah fa sababiyah ini. Ketika ma'mul daripada fi'il yang setelah fa ini dihapus untuk beramal kepada yang sebelumnya, menunjukkan ini bukan babul istighol, tapi ini bab yang lainnya, dan menunjukkan ini adalah jumlah yang lainnya. Paham ya? Gampang insyaallah. Gampang aja ya. Nah, kesimpulannya, Anda simpulkan supaya enggak bingung. Kesimpulannya adalah yang rajih ketika ada isim yang nasab, maka yang setelahnya adalah jumlah tolabiyah. Ini isim yang nasab, yang rajih tetap dinasab, jangan dirafah. Supaya isim ini tidak menjadi mubtada yang dikhabarkan dengan jumlah tolabiyah. Karena sebagaimana yang telah berjalan di dalam orang Arab, jumlah tolabiyah itu tidak ahsan untuk menjadi khobar. Karena menjadi khobar itu adalah jumlah khobariyah. Adapun di dalam ayat faqta'u aydiyahuma dan zani dan semisalnya, itu adalah jumlah yang lainnya. Kalau kita mau menggunakan pendapat Sibawayh, atau itu adalah fa sababiyah, yang mana yang setelahnya tidak akan bisa beramal kepada yang sebelumnya. Oleh karenanya, tetap dirafa karena itu adalah jumlah. Mubtada khobarnya dihapus dan setelahnya adalah jumlah musta'nafah yang lainnya. Gampangnya ada 2 jumlah di situ. Ya mungkin kalau pakai spidol lebih bagus, tapi silakan nanti berimajinasi sendiri pakai spidol. Kemudian ada catatan kaki di sini nomor 3 yang megang cetakan Muassasah Risalah. Tadi kan dikatakan wa fa sababiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablah. Fa sababiyah tidak akan beramal kepada yang setelah fa sababiyah, ma ba'da fa sababiyah la ya'malu fi ma qabla fa sababiyah. Yang setelah fa sababiyah tidak akan beramal kepada yang sebelum fa sababiyah. Kenapa? Li'anna ma qablaha bi manzilati syart. Karena yang sebelum fa sababiyah itu dia kedudukannya seperti syarat, kata para ulama. Wa ma ba'daha bi manzilatil jawab, dan yang setelah fa sababiyah itu kedudukannya seperti jawab syarat. Wal jawabu la ya'malu fi syarti, dan jawab syarat tidak akan beramal pada syarat. Fahakadza ma asbahahuma, dan demikian pula yang serupa dengan jawab syarat serta ya fi'il syarat. Makanya enggak bisa dibulak-balikan. Sebagaimana kita katakan in qama zaidun qama amrun, yang enggak bisa kita utak-atik. Demikian pula alladzi yatini falahu dirham, ya. Atau asariq wa sariqa faqta'u aydiyahuma, itu enggak bisa ganggu gugat, ya, enggak bisa diganggu gugat. Alladzi saraqa wallati saraqat faqta'u aydiyahuma. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin yang pertama. Kita lanjut poin yang kedua. Ini lebih mudah insyaallah. Wa minha, di antaranya an yakuna ismu muqtarinan bi atifin masbuqin bi jumlatin fi'liyatin. Lebih rajih isimnya dinasab ketika isimnya digandengkan dengan huruf ataf, yang mana huruf ataf itu didahului dengan jumlah fi'liyah. Bagaimana sih gambarannya? Ka qaulika, seperti ucapanmu, qama zaidun wa amron akramtuhu. Itu amron lebih rajih dinasab. Kenapa? Karena dia didahului oleh waw ataf, yang mana waw ataf ini dia didahului oleh jumlah fi'liyah. Emang kenapa? Apa korelasinya dengan jumlah fi'liyah sebelumnya serta waw ataf dan bab isyghal ini? Kita perhatikan di sini penjelasan Ibnu Hisham. Wa dzalika, yang demikian itu li'annaka, karena kamu idza rafa'ta, kalau rafa' si amron jadi amrun, kanatil jumlatu ismiyatan, berarti jumlahnya ismiyah. Wa amrun akramtuhu, berarti berdiri Zaid dan Amr saya muliakan. Amr adalah orang yang saya muliakan. Kenapa terusnya kalau memang adalah Amr jumlah ismiyah? Fayalzamu atful ismiyati alal fi'liyah. Enggak boleh. Karena nanti melazimkan adanya ataf jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Wahuma mutakhalifani. Sedangkan kedua-duanya saling berselisih. Enggak bisa yang saling berselisih digabungkan. Enggak bisa kompromi mereka. Khalas, dipisah. Wa idza nasabta, tapi kalau kamu nasab si amron, kanatil jumlatu fi'liyatan. Jumlahnya tetap jumlah fi'liyah.
Li anna takdir, mana kok jumlah fi'liyah ini kok awalnya isim, kok dikatakan jumlah fi'liyah? Sebentar, karena takdirnya dalam kalam wa amron akramtuhu, takdirnya adalah wa akramtu amron akramtuhu. Karena kan dia istighol. Setelahnya jumlah tafsiriyah, menafsirkan fi'il yang dihapus sebelumnya. Fatakunu qad atafta fi'liyatan ala fi'liyatin. Kenapa sih kaitannya dengan fi'il yang dihapus itu? Kenapa fi'il? Karena kan kita lagi bahas bab fa'il, akhwan. Fa'il ini kan identik dengan fi'il. Di antara cabang fa'il istighol. Itu. Karena identik dengan fi'il, itu di antara alasannya. Biar enggak bingung. Ya, akramtu amron wa akramtu fatakunu qad atafta fi'liyatin ala fi'liyatin. Berarti dengan sebab itu kamu sungguh telah mengatafkan jumlah fi'liyah atas jumlah fi'liyah. Wa huma mutanasiban. Dan keduanya saling cocok sesuai. Wa tanasubu fil atfi aula min at-takhalluf. Saling cocok pada ataf lebih utama daripada saling beda. Falidzalika rajahan nasb, oleh karenanya lebih rajih, lebih kuat di nasab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum. Ya, ajma'u, mereka para ulama berijma', bersepakat ala nasbil an'am, untuk menasab kata an'am. Kenapa? Li'annaha masbuqatun bil jumlatil fi'liyah, karena dia ada ataf sebelumnya dan atafnya didahului dengan jumlah fi'liyah mana? Wahia khalaqal insan, yaitu adalah khalaqal insan. Berarti khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha ay wa khalaqal an'ama khalaqaha. Jadi ya faqad istaqama al-atfu. Ya, atafnya jadi lebih lurus. Satu lagi. Wa minha, ya, di antara poin yang nasab lebih rajih, an yataqaddama 'ala al-ismi adatun al-ghalibu 'alaiha an tadkhul 'ala al-af'al. Ketika ada isim didahului oleh salah satu alat yang rata-rata alat tersebut kebanyakannya, mayoritasnya dia masuknya kepada fi'il bukan kepada isim. Kaqaulika, seperti ucapanmu, azaidan darabtahu wa mazaidan ra'aitahu. Ini ini rata-ratanya masuk kepada fi'il seringnya. Makanya lebih rajih di ataf dinasabkan, supaya nanti takdirnya adarabta zaidan darabtahu wa ma ra'aita zaidan ra'aitahu. Qala ta'ala abasharan minna wahidan nattabi'uh. Itu dalil dari Quran sangat jelas. Anattabi'u basharan minna wahidan nattabi'uh. Ada hasyiah nomor 1, wa hahuna syai'ani la budda an nunabbihaka ilaihima. Di sini ada dua perkara yang wajib saya berikan peringatan kepada kalian, tentang keduanya. Al-amrul awal, yang pertama, annal adawati allati yaghlibu dukhuluha 'alal af'al khamsatun. Bahwasanya alat-alat yang kebanyakannya dia masuk kepada fi'il itu ada 5. Hamzatul istifham, hamzah ya, a. Wa in, ya mungkin juga masuk hal ya. Wa ma wala anafiyat. Ini in nafiyah, ma nafiyah, la nafiyah. Itu makanya digunakan nafiyat jamak. Wa haitsu al mujarradah min ma, dan haitsu yang dia kosong dari ma, bukan haitsu ma tapi haitsu. Haitsu daraba amrun. Naam, itu yang paling sering masuk kepada fi'il. Wal amru tsani, perkara yang kedua, yushtaratu li tarjihin nasbi fi hadzal naw', disyaratkan merajihkan nasab pada jenis yang terakhir ini, alla yuqsala baina hamzatil istifham wa nahwiha wa bainal ismi bi ghairi dharfin. Lihat. Syaratnya apa? Tidak boleh dipisah antara hamzah istifham atau yang lainnya dari yang 5 tadi dan antara isim yang nasab tersebut selain daripada dzaraf. Fa in fusila atau fasala bainahuma, kalau ada yang misahkan antara keduanya ghairu dharfin atau ghairu dharfi selain daripada dzaraf. Nahu qaulika, contohnya seperti ucapanmu, anta zaidun tadribuhu. Ini kan yang misahkan apa? Dhamir, bukan dzaraf. Tarjihur raf'a, turajjihur raf'a. Maka kamu rajihkanlah untuk dirafa isim tersebut. Amal fasal
Bidzaraf, adapun kalau difasal dipisah dengan zaraf, salah satu adat yang 5 tersebut dengan isimnya, na'am, nahwu contohnya a'amamal ustadza atau a'amamal ustadzi Zaidan tadribuhu fanasbu rajih. Apakah di depan ustaz Zaidan tadribuhu, Zaid kamu pukul? Maksudnya a'amamal ustadzi tadribu Zaidan tadribuhu, itu lebih rajih. Jadi kesimpulannya ada satu syarat. Jadi antara salah satu daripada adawat yang 5 tersebut dengan isimnya, imma dia nggak ada pemisah, itu lebih rajih, atau yang mau kalau dipisah dengan zaraf lebih rajih, tapi kalau pemisah selain zaraf itu lebih rajihnya di rafa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau nggak paham silakan ditanya. Jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, gampang kan? Gampang kan? Jujur. Gampang. Udah belajar